Ratu, cepatlah kemari. Belinda kembali memanggil Ratu yang tidak kunjung menampakkan batang hidungnya. Belinda memang sengaja memanggil menantunya itu. Dia tahu pasti Ratu sangat malu jika teman sosialitanya melihat kondisinya sekarang. Pasti Ratu akan dikeluarkan dari geng mereka dan ditertawakan. Helena menatap ponselnya. Ia membaca pesan yang barusan dikirim oleh Ratu. Dia bilang tidak dari rumah. Bagaimana sih? Gerutu Helena. Kenapa dia tidak ada? Sekarang kan gilirannya. Mertuanya juga bilang jika dia di rumah, ucap Karin. Sebentar ya, Tante hampiri. Kemudian Belinda berlalu untuk menghampiri Ratu. Aneh banget ya hari ini. Dia seperti menghindar dari kita, ucap Helen. Kamu ngapain ngumpet di sana? Teman-temanmu itu sudah menunggu, tegur Belinda yang melihat Ratu bersembunyi. Bilang saja aku nggak ada di rumah. Sengaja banget manggil aku. Biar mereka tahu kondisi aku sekarang, gerutu Ratu marah. Iya, Mama memang sengaja, saut Belinda. Aku nggak punya uang, Bu, untuk bayar arisan, keluh Ratu. Uang arisan itu cukup fantastis, karena Ratu terbiasa dengan kehidupan mewah sebelumnya. Apalagi menjadi sosialita. 100 juta yang harus ia bayarkan untuk arisan. Ratu juga sudah mendapatkan bagiannya. Aku pinjam uang Mama ya, pinta Ratu. Enggak, Mama nggak mau meminjamkan uang ke kamu. Gimana dong, Ma? Jika aku harus keluar, aku harus membayar 100 juta. Sedangkan aku juga sudah memperoleh arisan itu, jelasnya. Sekali enggak, tetap enggak. Kamu yang ikut arisan. Kenapa Mama yang bayar? Lagian gayamu itu ikut arisan, sampai ratusan juta. Nggak tahu kan kalau jatuh miskin begini, jadi kelimpungan, ujar Belinda. Ini semua karena Mama dan cucu Mama yang rasa itu. Tolong, Ma. Aku takut mau keluar karena aku nggak pegang duit sama sekali. Ratu memohon. Kemana semua uangmu? Apakah sudah habis? Tanya Belinda. Ratu hanya melengos kemudian pergi. Kemana semua uangnya? Pasti dia masih menyimpan uang dalam rekening pribadinya, gumam Belinda. Ratu menghampiri Firman yang sedang berada di kamar. Mas, aku minta uang dong. Uang apa, Ma? Tanya Firman sambil mengetik pesan di ponselnya. Papa masih punya uang kan? Tanya Ratu. Uang kemarin yang ada di rekening Papa udah untuk bayar cicilan kartu kredit. Itu pun masih kurang, ujar Firman. Apa kita semiskin ini, Pak, sekarang? Ucap Ratu. Memang ini yang terjadi. Papa juga bingung gimana nanti kalau debt collector nagih ke sini. Mama sama Delia boros banget, gerutu Firman. Kok jadi nyalain Mama sama Delia? Papa aja nggak becus mengambil semua harta milik Mas Daniel. Jika Papa lebih cepat, pasti kita akan mendapatkannya. Aku sudah berjuang selama ini, melakukan ini itu, agar kita bisa menguasai hartanya Mas Daniel. Tapi kamu tidak bisa berbuat apapun. Percuma semua apa yang aku lakukan. Ratu mengungkit. Sudah terjadi. Mama pakai uang Mama saja dulu ya. Dia yang ada di rekening Mama, ujar Firman. Ratu sama sekali tak menjawab. Hanya mengentakkan kakinya, kemudian keluar lagi dari kamar itu. Ia menuju halaman belakang. Kemudian menelepon Bastian, pria yang selama ini menjadi selingkuhannya.
karena semua buku rekening dan kartu ATM-nya ia titipkan pada Bastian. Ternyata Ratu tidak pintar. Ia terlalu bucin dengan berondongnya, sehingga memberikan asetnya pada pria itu tanpa ragu sedikit pun. "Ayo angkat, aku sedang kepepet," gumam Ratu. Kemudian panggilan itu dijawab. "Halo?" Suara seorang wanita menyapa dari sambungan telepon. Ratu syok. Kenapa yang mengangkat wanita? Di mana Bastian? "Kamu siapa?" "Bastian mana?" tanya Ratu. "Bastian sedang mandi. Aku pacarnya. Ini siapa ya?" tanya wanita itu. Ratu kemudian mematikan sambungan telepon dan memeras ponselnya. Merasa geram, ternyata Bastian telah berselingkuh dengan wanita lain. Berarti dia telah menghabiskan uangku untuk bersenang-senang dengan wanita lain. "Berdebah kau Bastian." Ponsel Ratu berdering. Kini Helena menelponnya, tapi Ratu tidak mau menjawab panggilan itu. Naswa pulang ke rumah. Ia melihat ada geng sosialita Ratu yang sedang berkumpul. "Kalian sedang melakukan apa?" tanya Naswa pada mereka yang duduk di ruang tamu. "Kami sedang menunggu Ratu, karena hari ini giliran arisan di rumahnya. Tapi hampir 1 jam kami menunggu. Dia tidak kunjung keluar," jawab Helena. "Oh, jadi kalian sedang menunggu Tante Ratu?" ujar Naswa. "Kamu ini siapa ya? Saya baru lihat," tanya Iren, salah satu dari mereka. "Saya adalah pemilik rumah ini," jawab Naswa. "Ratu?" tanya Iren kebingungan. "Tante Ratu itu hanya menumpang di sini," jelas Naswa. "Menumpang? Bagaimana bisa?" saut Helena. "Tentu bisa. Dia kan sekarang jadi pelayan di rumah ini. Sebentar ya, aku panggilkan dia," tutur Naswa. "Ini Delia kan, yang kemarin menikah tidak sesuai ekspektasi," ujar salah satu dari mereka, dan menertawakan Delia. Naswa ikut tertawa kecil. Wajah Delia pada memerah. "Naswa, apa yang kamu katakan pada mereka? Kamu semakin melunjak ya," tegur Delia yang berbisik pada Naswa. "Kenapa emang? Kenyataannya seperti itu kan? Biarkan saja mereka tahu." Naswa melihat ponselnya dan membuka CCTV. Ternyata Ratu sedang ada di halaman belakang. Tante, itu dicariin sama geng sosialitamu. Disuruh bayar arisan. Kenapa malah di sini?" panggil Naswa. "Kamu tidak usah ikut campur ya, Naswa," ketus Ratu. "Tentu saja aku harus ikut campur, karena aku risih jika ada mereka di rumah. Cepat bayarlah arisanmu, dan kemudian suruh mereka pulang. Jika tidak kenapa? Aku tidak mau keluar," ujar Ratu kekeh. "Baiklah." Naswa kemudian berlalu dan memanggil teman sosialita Ratu untuk menyusulnya di halaman belakang. "Kalian mau menemuinya kan? Ayo ikut aku," ajak Naswa. Tak menunggu lama, mereka yang berjumlah 8 orang mengikuti Naswa untuk menemui Ratu. "Itu dia, Tante Ratu. Sepertinya dia itu tidak mempunyai uang, makanya dia nggak menemui kalian," jelas Naswa. "Kamu kenapa di situ, Ratu? Pakai daster lagi?" ujar Helen, menatap Ratu dengan tatapan yang sulit diartikan. "Saya kan sudah bilang, dia menjadi pelayan. Jadi wajar dia berpakaian seperti itu," ucap Naswa. "Jadi kamu sekarang jadi miskin?" Iren kemudian tertawa. "Apa maksudmu mentertawakanku?" tunjuk Ratu dan mendekat pada Iren. "Memang kenyataannya, kamu miskin kan? Karena itu ya kamu tidak mau menemui kami. Apa kamu mau kabur? Biar dulu arisanmu. Kamu sudah memperolehnya," ujar Iren. "Beri aku waktu untuk bayar arisan 2 hari lagi," pinta Ratu.
Gak bisa, harus sekarang, jawab Helen. Ratu kebingungan. Ia menatap Naswa, seperti meminta belas kasihan. Namun Naswa tak pernah terpikir untuk membantu wanita jahat seperti Ratu. Laras tiba di rumah sakit bersama dengan Husna. Mereka kini datang di ruang perawatan Sania. Ternyata Sania tidak mengalami luka yang terlalu parah. Lukanya masih ringan. Sania, kamu bagaimana sih nyetir mobil tidak hati-hati? Laras justru memarahi putrinya. Sania menyetir mobil dalam keadaan setengah mabuk, Tante, jelas Tiara. Aku tidak mabuk, sangkal Sania. Tapi kamu minum alkohol, walaupun tidak banyak kan? Lihat Tante, ini penampakan mobil yang sekarang. Kemudian Tiara memperlihatkan foto mobil milik Benny. Bagian depannya cukup memperhatinkan. Jika Benny tahu mobilnya seperti ini, dia pasti akan marah, ujar Laras. Gak usah nyudutin Sania terus. Baru saja ngalamin celakaan. Sekarang ibu malah bahas mobil. Mas Benny, gurunya. Sania tertidur. Husna dan Laras duduk di sofa kamar rumah sakit. Husna, gimana kabar Delia? Katanya dia mau ngajak Arka kerja di perusahaan miliknya. Kamu sudah bertemu dia tadi? Tanya Laras. Sudah Bu, tapi apa? Laras menangkap kekhawatiran dari raut wajah Husna. Kayaknya Mas Arka gagal kerja di perusahaan itu karena bosnya adalah Naswa, jawab Husna. Naswa? Maksudmu bagaimana? Ibu tidak mengerti dengan ucapan ini. Jadi begini Bu, Husna menjelaskan semua kronologi kejadian tadi dan menceritakan tentang Naswa. Bahkan Naswa juga mengajak Mas Eno kerja di perusahaan miliknya. Apes Bu kita, menyuruh Mas Benny menikahi Delia. Ternyata sekarang yang kaya itu Naswa. Dia membantu Mas Eno, ujar Husna. Ini seperti di sinetron saja, ucap Laras. Tapi memang kenyataannya, Naswa itu ternyata adalah orang kaya. Dia yang pewaris tunggal, bukan Delia, saut Husna. Jika tahu begini, ibu tidak akan pernah menyuruh Benny menceraikan Naswa, sesal Laras. Tapi parahnya lagi, Benny dijadikan OB oleh Naswa. Mata Laras pun melotot ke arah Husna. Benny disuruh jadi OB di kantornya, ujar Laras memastikan. Iya, besan ibu pun disuruh jadi pelayan oleh Naswa, papar Husna. Laras tertegun mendengar penjelasan Husna. Ayo kita temui Naswa, ajak Laras. Mau ngapain Bu? Bujuk dia agar tak bercerai dengan Benny, jawab Laras. Poh Benny, ini uangnya. Aku memberikan uang sebanyak 400.000 kepada Delia. Delia menatap uang itu dengan remeh, lalu mendelik ke arahku. Apa ini Mas? Ujarnya. Uang yang kamu minta, jawabku enteng. Uang segini untuk apa? Tidak cukup untuk membiayai biaya hidupku, ucapnya dan mengambil uang itu. Kemudian membuangnya ke bawah. Ambil saja itu untuk dirimu. Mas, apakah kamu benar-benar miskin? Hanya memberiku uang segitu? Delia, ia menoleh kepadaku. Aku tidak punya uang, hanya itu. Kenapa kau marah pada aku saat ini? Bukankah kamu juga tahu jika aku tidak bisa membiayai hidupmu yang mewah seperti dulu? Kamu yang justru berjanji ingin memberiku pekerjaan, tapi nyatanya Naswa yang kaya. Cercaku kesal. Aku juga tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Kenapa memangnya jika Naswa yang kaya? Apakah kamu ingin kembali dengan istrimu itu lagi? Hah?
ujar Delia berteriak padaku. Jika Naswa masih mau denganku, tentu saja aku akan kembali padanya. Daripada aku mempunyai istri sepertimu, disentuh pun tidak mau, ucapku. Delia terdiam. Aku aneh dengan sikapnya. Di saat malam pertama, ia beralasan dan sedang haid, sehingga dia menghindar. Bahkan saat aku ingin menciumnya saja, tidak mau. Aku curiga jika dia hamil, karena perutnya sedikit membuncit. Apakah dia sudah pernah bermain dengan pria lain sebelum menikah denganku? Apakah Delia menjadikan pernikahan ini hanya sebagai kedok untuk menutupi aibnya? Sial aku, telah dijebak oleh wanita ini. Kini aku hanya bisa menyesali pernikahan ini. Andaikan saja aku masih bersama dengan Naswa. Ini juga karena ibu yang telah menjodohkanku dengannya. Kupikir Delia itu lemah lembut dan kalem. Karena itu, aku berjuang dan mencari simpati di saat awal berkenalan. Delia, aku ingin menanyakan satu hal denganmu. Apa, Mas? Sautnya. Apakah kamu sedang hamil? Kenapa aku melihat perutmu buncit seperti wanita yang sedang hamil? Tanyaku. Pertanyaan konyol apa ini, Mas? Aku hamil, sedangkan kita belum pernah melakukannya, jawabnya. Sudahlah, jujur. Kamu itu tidak usah berbohong. Aku mencoba membuatnya mengaku. Aku hanya banyak makan akhir-akhir ini. Sudahlah, tidak usah membahas ini lagi. Dia lihat berlalu, dan dia pergi dari kamar. Selalu saja menghindar. Ponselku berdering. Panggilan masuk dari ibu. Halo Bu, ada apa? Tanyaku. Cepat kamu ke rumah sakit. Sania kecelakaan, ujar ibu. Kapan dia kecelakaan? Siang tadi, ucap ibu. Kenapa ibu baru mengabarkannya sekarang? Ini sudah malam. Sudahlah Benny, jangan banyak tanya. Kesini saja dulu. Kami mengakhiri sambungan telepon. Aku bergegas ke rumah sakit, menuju tempat Sania sedang dirawat. Aku berjalan terburu-buru sehingga menabrak Naswa. Maaf Nas, aku sedang terburu-buru. Sania kecelakaan, ujarku. Oh, hanya itu jawaban Naswa. Kemudian ia berlalu. Sangat cuek sekali, padahal aku baru saja memberi kabar jika adikku kecelakaan. Tapi lihat, Naswa tidak peduli. Apa kekayaan ini membuat hati nuraninya juga mati, sehingga tidak peduli dengan orang sekitar? Naswa memang telah banyak berubah. Dulu baik, sekarang sangat angkuh, karena kekayaan yang telah membuat hatinya mengeras. Aku memesan ojek online untuk menuju rumah sakit. Sekarang masih pukul 18.30. Setibanya di rumah sakit itu, aku menuju kamarnya setelah diberitahui oleh ibu melalui pesan. Aku membuka pintu. Terlihat ibu dan Mbak Husna yang sedang duduk di sofa berdua. Ibu kenapa sih baru memberitahu aku? Gerutuku padanya saat baru saja tiba. Maaf Ben, tadi itu buru-buru banget datang ke sini bersama Husna dan juga masih kaget dengan kejadian ini. Jelas ibu. Sania kecelakaan dengan siapa? Tanya aku kembali. Dengan temannya. Untungnya lukanya tidak terlalu parah. Tapi apa dia kecelakaan menggunakan mobilmu, Benny? Ujar ibu. Apa? Kecelakaan menggunakan mobilku? Bagaimana sih? Jika dia tahu, dia pasti akan marah. Masalah baru lagi. Tidak mungkin istrimu itu marah, karena kan dia itu baik pada keluarga kita, jawab ibu. Jika ibu mengetahui sifat Delia yang sebenarnya, mungkin dia tak akan bisa berkata seperti itu.
Sania mencari masalah saja. Sania kecelakaan karena mabuk, ucap Husna. Ibu tampak menyenggol lengan Mbak Husna. Kenapa kamu katakan padanya? Ujar ibu lirih, yang masih bisa kudengar. Sania mabuk. Pantas saja dia mengalami kecelakaan. Kenapa ibu menutupi kesalahannya? Aku duduk di sofa dan melipat kedua tanganku. Menatap ke arah ibu. Jujur, aku kesal. Banyak sekali masalah yang telah dibuat oleh ibu. Apa benar yang dikatakan Husna tentang Naswa? Apakah dia sudah berubah menjadi kaya? Tanya ibu. Iya benar, itulah yang terjadi. Kenapa? Ibu menyesal. Ini semua salah ibu kan? Telah menjodohkanku dengan Delia. Andaikan saja aku tidak menerima perjodohan itu, sesalku. Bukankah kamu yang meminta dicarikan seorang wanita yang kaya? Saat itu pada ibu, kenapa kamu hanya menyalahkan ibu? Itu juga keinginanmu, ujar ibu. Iya, memang awalnya aku yang meminta ibu dicarikan wanita yang kaya untukku. Tapi tetap saja, salah ibu. Kenapa wanita yang dijodohkan itu adalah Delia, wanita penipu? Berarti Naswa sombong banget ya, setelah menjadi kaya, ucap ibu kembali. Jangan ditanya bu, dia itu sangat angkuh. Bahkan sangat aku memberitahu Sania kecelakaan. Dia seperti tidak peduli, jawabku. Ya, begitulah Naswa. Baru ngerasain jadi orang kaya, timpal Mbak Husna. Mbak pengen banget deh lihat Naswa itu jatuh miskin, ujar Mbak Husna kembali. Gak akan bisa Mbak, lagian aneh banget pengen bikin Naswa miskin, Mbak aja gak punya apa-apa, cercaku. Mbak Husna ini memang aneh, dia tampak sangat membenci Naswa. Tapi jika ingin membuat Naswa miskin, bagaimana caranya? Dia saja miskin batinku. Kita doakan saja, dia itu bakal hancur. Karena doa orang yang dolimi itu pasti dikabulkan, ujar Mbak Husna. Bukankah Mbak yang dolim padanya saat itu? Sautku. Benny, kenapa sih kamu menyudutkan Mbak bukannya sampai lain? Protes Mbak Husna. Tapi memang Mbak yang salah, jawabku. Ben, ibu minta uang dong untuk uang perawatannya Sania, ujar ibu kini. Benny gak ada uang bu, di rekening cuma tinggal 1 juta. Ibu minta tolong saja pada Mas Seno, dia kan sudah bekerja pada Naswa, pasti uangnya banyak, saranku. Dia kan baru bekerja, pasti belum punya gaji dong, ujar ibu. Ya, mana tahu dia punya uang simpanan. Jangan minta Benny kali ini, karena Benny juga susah, jawabku. Uangku sudah diperas oleh mereka, kini masih saja minta uang. Ibu lupa, saat itu menghabiskan saldo di rekeningku bersama dengan Sania. Mbak Husna juga sering minta uang padaku. Sekarang aku sudah tidak punya uang, tidak bekerja seperti dulu. Kalian hanya minta saja, tanpa tahu kondisiku. Aku kemudian dan bangkit dari dudukku. Wajah Mbak Husna padam saat mendengar ucapanku, ikut menyebut namanya. Mau kemana Ben? Tanya ibu. Mau pulang bu, setiap bertemu kalian selalu saja diminta uang. Kamu ini ya Ben, seperti tidak peduli lagi dengan ibu. Aku tak menghiraukannya, kemudian pergi dari kamar itu. Saat tiba di rumah, aku sangat merasa haus sekali. Aku berjalan menuju dapur. Ternyata ada Naswa di situ. Ia nampak sedang membuka kulkas. Aku menghampiri dan memeluknya dari belakang. Naswa mencoba melepaskan tubuhnya dari pelukanku. Lepaskan aku, teriaknya. Ternyata tenaga Naswa cukup kuat. Akhirnya dia bisa memberontak dan melepaskannya dariku. Gila kamu Ben, teriaknya. Aku hanya rindu denganmu.
Kamu juga kan rindu padaku? Ujarku. Pasti Naswa sangat rindu, apalagi dia lama tak disentuh oleh lelaki. Sama sekali aku tidak rindu padamu. Justru aku jijik denganmu. Tiba-tiba saja Naswa memukul wajahku. Pukulannya sangat keras mengenai hidungku. Hidungku terasa sakit karena pukulan Naswa barusan. Naswa, apa yang kamu lakukan? Kamu telah menyakiti suamiku. Akan kulaporkan ya kamu ke polisi karena telah memukulnya, ucap Delia. Dia datang dan menghampiri kami. Dia mencoba berbuat kurang ajar padaku. Silakan laporkan saja, karena memang dia yang bersalah. Aku hanya membela diri, tutur Naswa. Ayo mas, kita pergi. Nanti lakukan visum untuk bukti melaporkan Naswa, ucap Delia. Benar juga kata Delia. Dia kan memang aku yang awalnya mengganggu dirinya. Silakan laporkan. Benny yang bersalah, saut Naswa. Tampak Naswa menelepon seseorang. Ayo mas, kita ke ruang tengah dulu. Memang Naswa kan yang menyerangmu? Tanya Delia padaku. Aku hanya mengangguk dan membenarkan ucapannya. Jika aku mengaku yang menggodanya terlebih dahulu, bisa-bisa Delia marah. Bodyguard Naswa mendekati kami dan melemparkan 2 koper di hadapan aku dan Delia. Apa-apaan ini? Tanya Delia marah. Aku mengusir kalian dari rumahku, sekarang juga, ujar Naswa. Kenapa kamu mengusir kami? Delia tidak terima. Aku masih diam. Benny ingin menyelesaikanku. Aku tidak mau menampung kalian lagi di rumah ini, jawab Naswa menunjukku. Aku tidak mau pergi. Delia kembali berteriak histeris, seperti malam itu. Ya, seperti tidak ingin pergi dari rumah ini. Ya, kemungkinan dia sudah lama tinggal di rumah ini, jadi merasa haknya terampas saat diusir oleh Naswa.